Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku baru selesai sholat zuhur. Dan siang ini aku bakalan buat makan siang untuk aku dan suami, yaitu sambal terasi dan juga rebusan daun pepaya pakai tempe goreng dan telur ceplok pastinya. Nah teman-teman, mau lihat seperti apakah kegiatan aku di dapur kali ini? Yuk ikutin aja teman-teman. Nah, ini dia untuk membuat sambal terasi. Kita rebus dulu bahan-bahannya. Ini ada cabai. Cabainya nih aku campur cabai kecil atau cabai rawit. Pakai ini adalah cabai caplak biar pedasnya lebih terasa. Terus ada bawang merah, bawang putih. Ini sesuai selera, banyaknya seberapa. Dan juga pakai tomat. Ini dia tomatnya. Ini pakai tomat. Nih, pakai tomat 1 buah aja sama jeruk nipis. Ini untuk penyedap rasanya agar lebih segar. Setelah itu aku udah potongin tempenya juga. Ini ada tempenya, aku potong kecil-kecil supaya lebih meresap ke bumbunya. Ini bumbunya hanya air, bawang putih, bawang merah, dan garam. Jadi ini biar tempe gorengnya lebih berasa. Untuk terasinya aku lagi bakar. Sebentar ya. Jadi tempenya kita celupin ke bumbu supaya meresap. Kita celupin sekarang sebelum digoreng. Ini semua ya. Seperti ini. Sebelumnya semua bahan sudah kita cuci dengan bersih. Ini kita rebus dulu airnya dengan api sedang. Ini direbus dulu ya airnya sampai mendidih, baru kita masukkan cabai, bawang, dan tomatnya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kita masukkan cabai. Ini sudah kita cuci sampai bersih ya. Semua bahan-bahan kita cuci sampai bersih sebelum direbus, sebelum diolah. Kita masukin bawang dan bawang putihnya. Lalu tomatnya kita belah 2. Tomatnya sudah kita belah 2, jadi biar gampang nanti kalau pada saat nguleknya. Oke. Kita biarkan sampai sudah agak empuk, baru kita angkat. Kalau mau ditutup biar cepat matang juga bisa, atau gini aja juga bisa. Itu udah mulai agak layu. Lihat bawangnya. Dan tomatnya sudah mulai melayu. Sebentar lagi kita angkat. Ini cobeknya sudah kita siapkan, lalu kita cuci sampai bersih. Nanti cabenya akan kita letakkan di sini. Biasanya saya buat sambal terasi mentah, tapi kali ini saya buat sambal terasinya direbus dulu bahan-bahannya. Kenapa? Agar tidak sakit perut. Ini. Jadi kalau direbus dulu kan dia sudah matang, jadi mengurangi sakit perut. Walaupun nanti bakalan makan cabai yang pedes banget.
terlihat kan bawangnya sudah mulai layu, sudah mulai matang semuanya. Oke, kita matikan kompornya. Kita masukkan ke dalam cobek atau ulekan. Kita tiriskannya terlebih dahulu supaya sisa airnya tidak ikut ke dalam cobek. Nah, ini dia terasinya. Kita bakar dulu. Bakarnya kita masukkan di sini aja. Seperti ini ya. Ya, apinya disesuaikan. Oke, warnanya sudah berubah kecoklatan. Kita matikan dulu kompornya. Oke, sebelum kita mengulek ini sambal terasinya, kita akan hidupkan api dulu untuk merebus daun pepaya. Ini agak kita kecilkan. Ini kita tunggu sampai dia mendidih. Sambil itu kita harus mencuci dulu daun pepayanya. Kita masukkan garam sedikit. Masukkan daun pepayanya. Ini sama batangnya. Jadi batang muda ini enak loh dimakan. Yang muda ya, tapi ya. Ini yang muda. Ini sangat masih muda. Ini masih muda banget. Jadi enak dimakan. Sambil menunggu daun pepayanya matang, direbus, kita balik dulu. Setelah itu, kita langsung mengulek sambal terasinya.
Rebusannya sudah matang, kita matikan kompornya. Kita tambahkan gula 1 sendok teh. 1 sendok makan maksudnya. Jadi lupa. 1 sendok makan. Terus garamnya. Garamnya segini, di ujung sendok aja. Diulek lagi. Tambahkan jeruk nipisnya. Jeruk nipis dimasukkan setelahnya ya, untuk menambah rasa segar pada sambal terasi. Lalu dicampur lagi menggunakan sendok. Oke, sudah jadi sambal terasinya. Tinggal menggoreng tempe. Kita panaskan minyak untuk menggoreng tempe. Oke, minyaknya sudah panas. Kita masukkan tempenya. Ini kita masukkan semua tempenya jadi satu, biar cepat matangnya. Sudah matang. Kita angkat dulu. Kita matikan dulu kompornya.
Sudah jadi jus wortelnya. Nah, ini dia makan siang aku sudah selesai. Ini ada nasi putihnya sesuai porsi. Lalu ada sambal terasi. Ini tadi sambal terasinya yang sangat pedas karena campur cabai caplak. Terus ini ada tempe goreng, ada rebusan daun pepaya. Nah, ini jus wortelnya. Jadi ini makan siang aku. Aku mau makan dulu. Sebelum aku makan, aku mau bagi dua dulu. Jus wortelnya tadi sudah aku pisahkan untuk suami aku. Lalu sayurnya mau aku pisahkan dulu untuk suami aku, dan tempenya juga sambal terasinya. Jadi ini porsi untuk berdua dan ini hanya sekali makan aja ya. Kalau tempe gorengnya kurang nanti aku bisa masak lagi. Soalnya masih banyak stok tempe goreng. Kalau tempe goreng tuh enaknya dimakan pas panas-panas gitu. Aku makan dulu guys. Oke, daun pepaya dan tempenya sudah aku letak di nasi. Sekarang mau letakkan sambal terasi. Nah, aku makan dulu. Nah, sekarang waktunya kita makan. Oke, makan dulu. Seperti apakah kira-kira rasanya? Hmm, Kita makannya pakai tangan supaya lebih terasa tradisionalnya. Tapi sebelumnya kita cuci tangan dulu sampai bersih. Baru kita pakai tangan. Ini yang tadi aku bilang, daun pepaya ada batangnya. Ini tuh enak. Kita sediakan teh putih juga. Oh ya teman-teman semua, sebelum makan jangan lupa berdoa ya. Tadi aku udah doa duluan supaya makanannya berkah. Dan tidak lupa kita menggunakan kerupuk. Sebagai pelengkap untuk makan.
Jadi buat teman-teman yang hobi makan atau hobi masak sendiri, biasanya kalau kita masak sendiri itu makan masakan sendiri itu lebih nikmat, terus lebih selera kan. Jadi pasti makannya lebih banyak. Kalau aku sih seperti itu, dibanding beli lebih bagus makan sendiri karena tanpa penyedap. Terus bahannya juga kita tahu apa yang kita gunakan masih fresh, dan penyucian dan pada saat mencuci bahan-bahannya itu juga sangat higienis, sangat bersih. Jadi kita tahu kalau makanan itu layak dimakan atau enggak. Sebenarnya sih lebih enak kita masak sendiri seperti ini daripada beli, kalau menurut aku. Tapi teman-teman, kalau kamu hobinya makan atau kamu hobinya ngemil, tetap ya harus olahraga. Jadi tuh olahraga tuh banyak kegunaannya. Selain membuat kita supaya lebih terlihat langsing, itu juga menyehatkan tubuh. Jadi kalau aku olahraganya tuh pagi pakai matras gitu. Nah, aku sit up untuk mengecilkan perut. Nanti aku bakalan buat video olahraga aku biasanya sehari-hari, olahraga ringan. Makanya teman-teman harus subscribe dulu channel YouTube aku supaya bisa lihat keseharian aku, terutama untuk konten nanti aku bakalan buat olahraga, teman-teman. Nasiku udah mau habis. Ini teman-teman, tips nih buat kamu kalau di depan siapa aja deh, misalkan pacar gitu ya. Biasanya kan perempuan tuh jaim, kalau makan tuh suka yang gini gitu kan. Kalau menurut aku, kalau makan nggak usah jaim-jaim, karena makan itu juga perlu dinikmati, bukan hanya hidup saja. Makan juga perlu dinikmati. Jadi kalau makan itu enak atau enggak ya, dilihat dari wajah kita. Nah teman-teman, tadi aku lupa, aku kan tadi mau buat telur ceplok ya. Terus karena udah lapar banget, jadi aku lupa mau buat telur ceploknya. Makanya cuma sama ini doang. Jadi makanan kayak gini tuh makanan sederhana tapi enak dimakan. Terus buat teman-teman yang mungkin malas masak, ini tuh solusinya. Karena kalau cuma masak begini doang, ini bisa cuma menghabiskan waktu 10 menit atau 15 menit, tergantung lama atau tidaknya kita menggoreng tempe atau kupas bawangnya gitu. Tapi kalau sudah biasa di dapur, ini tuh cepat banget masaknya. Nasiku udah mau habis. Dan makan itu juga pakai aturan ya teman-teman. Kalau kita makan di luar, tergantung sama siapa kita makan, kita harus ada kayak table manner, sama keluarga juga ada table manner gitu. Tapi kalau kita makan
sendiri serah mau makan kayak gimana, termasuk teman-teman yang nonton. Kalau makannya kayak begini, seperti ini, itu pasti buat selera. Tapi kalau tadi aku makannya pakai sendok sama garpu, itu akan beda rasanya. Jadi definisi perempuan cantik itu yang bakalan dipilih sama calon suami itu yang bisa masak. Kebanyakan, ada juga yang nggak bisa masak pun bisa, tergantung orangnya sukanya yang gimana. Tapi kebanyakan pasti bisa masak, dan kebanyakan bisa masak yang sama rasanya seperti ibunya. Itu sih kebanyakan cowok setahu aku. Karena ya teman-teman, kalau perempuan tuh bisa masak, itu keuntungannya banyak. Setelah menikah, biasanya makan di luar, kalau makannya di rumah tuh lebih sehat, terus lebih terjamin kebersihannya kan. Setelah itu kita juga bisa menghemat, kita bisa handle keuangan kita sendiri, apa yang mau kita belanjakan, apa yang mau kita masak. Sementara kalau kita makan di luar, kita tuh harus makan terbang setiap hari, dan itu menyebabkan pemborosan sebenarnya. Tapi tergantung keuangan kalian lagi teman-teman. Kalau aku pribadi sih, kalau lihat perempuan yang bisa masak tuh, bisa masak ya, garis bawahi, bukan pandai memasak, tapi bisa memasak. Itu sudah luar biasa. Apalagi, nah ini makan aku udah habis. Nah teman-teman, aku udah siap makannya. Lanjut minum jusnya. Tadi aku buat jus wortel. Jadi buat teman-teman yang udah subscribe dan like, aku ucapin terima kasih. Dan setelah ini aku bakalan buat konten mengenai eng. Ini adalah spinner phone. Aku bakalan jelasin mengenai harga dan juga kegunaan dari handphone ini. Nanti aku akan coba dan aku akan unboxing handphone ini seperti apa. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe ya, dan juga like. Untuk di konten selanjutnya ini bakalan tayang juga. Oke teman-teman, bye bye. Makasih banyak udah ngikutin aku. Assalamualaikum.